Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ansori Mahmud. Semoga channel ini tidak terkesan menggurui, hanya saling berbagi ataupun share informasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi hambanya yang dapat memperbanyak amal ibadah di masjid Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama sahabat. Beliau sedang tersenyum. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal apakah yang membuat engkau tersenyum?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Aku dibukakan hijab, aku diperlihatkan daripada keadaan nanti di padang mahsyar ketika semua nabi bangga dengan umatnya. Ketika itu aku tersenyum melihat ada satu nabi yang dimana dia di padang mahsyar hanya sendirian, tidak ada umatnya. Namanya Nabi Sam'un alaihi salam. Kalau bahasa Ibrani dibacanya Nabi Simson, atau kalau kita Indonesia disebutkan Nabi Samson. Nabi Sam'un, Simson, atau Nabi Samson alaihissalam. Jadi Nabi Samson alaihissalam ini atau Nabi Sam'un ini dia punya umat yang menyimpang, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didakwahi setiap hari, disuruh mengikut kepada agamanya Allah. Ternyata tidak ada satu pun yang ikut. Ada beberapa daripada keluarga, bahkan istrinya yang awalnya ikut. Tetapi dengan kehebatan Nabi Samson ini paling dimusuhi oleh raja yang zalim ketika itu. Raja zalim ini paling benci kepada Nabi Samson alaihissalam. Raja zalim akhirnya membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi Samson, maka dia akan mendapatkan segunung daripada emas dan berlian. Akhirnya para kerabat, keluarga, pengikut, bahkan istrinya sendiri yang tadinya beriman kepada Nabi Samson alaihissalam, dia tergiur dengan harta. Akhirnya setiap malam itu istrinya Nabi Samson mengikat suaminya sendiri di ranjang. Agar apa? Agar bisa diserahkan kepada raja, karena dia tergiur daripada balasannya. Hari pertama diikat. Ternyata bangun tidur Nabi Samson bisa melepas daripada ikatan rantai yang sangat besar. Karena saking kuatnya itu Nabi Samson alaihissalam. Malam kedua diikat lagi sama istrinya, dibuka lagi sama Nabi Samson. Ditanya oleh Nabi Samson, "Istriku, kenapa engkau setiap malam mengikatku?" Kata istrinya, "Aku hanya ingin menguji kehebatanmu." Ternyata karena Nabi Samson tidak ada suudzon, tidak ada sangka jahat kepada istrinya, dia mengucapkan, "Wahai istriku, engkau tidak akan bisa mengikat aku, engkau tidak akan bisa mengalahkan aku, mengalahkan kekuatanku, kecuali dengan satu, yaitu mengikatku dengan rambutku yang panjang." Akhirnya di malam berikutnya seorang istri tadi dia mengikat Nabi Samson alaihissalam dengan rambutnya. Dan setelah itu Nabi Samson tidak bisa melawan, dia terikat di ranjangnya. Diserahkanlah suaminya kepada raja yang zalim tadi. Dan istrinya tertawa, senang, gembira mendapatkan permata, berlian, tertarik daripada keadaan dunia. Nabi Samson diikat dengan rambutnya di tiang kerajaan, di tiang istana. Dia melihat ternyata istrinya, kerabatnya, saudaranya, pengikutnya yang tadinya setia kepadanya, tapi karena harta, karena berlian, karena emas dia tergiur. Akhirnya meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diikat di tiang, Nabi Samson berucap, "Ya Allah, kembalikan kekuatanku, aku hancurkan daripada umatku." Setelah itu Allah kembalikan kekuatannya. Nabi Samson kembali kuat, diangkat itu tiang istana, sehingga dalam riwayat istananya hancur, matilah semua yang ada di istana, raja, pengikut, ataupun istrinya sendiri, ataupun kerabatnya, kecuali satu, Nabi Samson alaihissalam. Setelah itu Nabi Samson berucap, "Ya Allah, ampunkan dosaku karena aku sudah tidak sabar, karena aku telah mendoakan kebinasaan kepada umatku. Ampunkan dosaku, aku akan beramal sebanyak 1000 bulan." 1000 bulan itu kalau diperkirakan sekitar 83 tahun. Akhirnya kisah tadi disampaikan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya pun juga ingin beramal 1000 bulan." Jibril datang mengucapkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu bahwa orang yang beramal di malam Lailatul Qadar sama dengan beramal 1000 bulan, bahkan lebih." Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dapat memperbanyak amal ibadah, terutama di malam ganjil, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.